Dora, doa di udara. Kamis, 19 Maret 2026. Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Allah yang berfirman dan memanggil kami dengan panggilan yang lembut. Di masa Prapaskah ini, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Di tengah banyaknya suara di dunia ini, kami menyadari seringkali kami menjadi umat yang keras hati dan lambat untuk taat. Kami tidak hanya menutup telinga terhadap firman-Mu, tetapi juga menutup telinga terhadap jeritan ciptaan-Mu. Kami menikmati bumi, tetapi kami lupa untuk merawatnya. Oleh karenanya, ketika kami hendak merenungkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Berikan kami keterbukaan hati, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambilkan dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Yehezkiel 2, ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan di dalamnya ada gulungan kitab. Lalu ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan itu ditulis bolak-balik, dan di sana tertulis nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hatinya. Ibu Bapak, Saudari-saudara, dalam kitab Yehezkiel ini, sang nabi diminta untuk melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa, yaitu memakan gulungan kitab yang isinya pertama ratapan, yang kedua keluh kesah, dan yang ketiga rintihan. Dimakan itu artinya firman Tuhan tidak cukup hanya didengar, tetapi masuk ke dalam kehidupan dan mengubahkan cara kita menjalani hidup keseharian. Sampai sini kita perlu berhenti sejenak. Kita bisa merefleksikan yang diminta untuk dimakan, yang diminta untuk mengubahkan hidup kita ada 3: ratapan, keluh kesah, rintihan. Kita mungkin biasanya lebih senang mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita coba aplikasikan, kita inginnya mendengarkan berita yang menyukacitakan, yang membuat hati kita berbunga-bunga, membuat kita bersuka cita dan bahagia. Tetapi sang nabi justru berbeda. Tuhan memberikan makanan yang isinya ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Nah, kalau kita aplikasikan dalam konteks kita hari ini, gulungan itu bisa kita bayangkan sebagai realitas yang sebenarnya sudah kita ketahui, tetapi sering kita hindari. Kita tahu sungai kita kotor.
Kita tahu sampah menumpuk. Kita tahu plastik sulit terurai. Kita tahu hutan berkurang. Masalahnya bukan pada kita tidak tahu, masalahnya kita tidak sungguh-sungguh memakan kenyataan itu. Kita tahu kok semuanya itu, tetapi seringkali kita berhenti di tahu, tidak sampai berubah. Pertobatan ekologis dimulai dari langkah sederhana. Berhenti menunda perubahan kecil. Mari, Ibu Bapak, Saudari-saudara, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa satu kebiasaan yang bisa saya ubah hari ini? Yang saya mau mulai ubah hari ini? Mungkin ada di antara kita yang berkata, alah, masalah ekologis itu kan masalah struktural. Kebijakannya harus global. Ini kan masalah yang menyangkut bukan hanya kita, tapi kan ini yang menyangkut juga masalah kebijakan pemerintah, ada industri yang besar. Nah, apa artinya perubahan individu? Ini pertanyaan yang valid. Betul. Tetapi kalau kita hanya berhenti di sana, kita beresiko memakai skala global sebagai alasan untuk tidak berubah sama sekali. Di sisi lain, kalau kita hanya fokus pada tindakan kecil tanpa kesadaran struktural, kita bisa merasa sudah cukup padahal belum. Maka yang lebih jujur adalah tindakan kecil memang tidak cukup, tetapi perlu. Ini menjadi titik awal. Untuk apa? Untuk membentuk kepekaan kita, melatih konsistensi kita. Dari sanalah kita bisa mulai melangkah lebih jauh. Dari tindakan kecil sederhana, kita bisa mempengaruhi komunitas. Dari mempengaruhi komunitas, kita bisa mempengaruhi ruang publik, mempengaruhi kebijakan. Perubahan itu memang menyangkut tiga hal, tiga pihak. Individu, komunitas, dan struktural. Maka mari kita mulai dari diri kita. Ketika kita peka, konsisten, itu akan mengubahkan diri kita, komunitas kita, dan pada akhirnya mengubahkan struktural kita. Masa Prapaskah adalah masa untuk melatih itu semua. Firman yang benar-benar dimakan akan selalu meninggalkan jejak. Jejak dalam pilihan, jejak dalam kebiasaan, jejak dalam cara kita menjalani hidup sehari-hari. Mungkin sederhana, tetapi justru disitulah pertobatan menjadi nyata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Kebenaran, kami bersyukur atas firman-Mu yang tidak selalu mudah, tetapi selalu benar. Ampunilah kami ketika kami lebih suka menutup diri terhadap firman yang menegur. Ampunilah kami ketika kami tahu tentang kerusakan alam, tetapi tidak mau sungguh-sungguh membiarkan kebenaran itu mengubah hidup kami. Di masa Prapaskah ini, ajarlah kami untuk membuka mulut dan memakan firman-Mu, menerimanya dengan jujur, menghayatinya dengan sungguh, dan menghidupinya dengan setia, supaya hidup kami menjadi kesaksian bahwa firman-Mu benar-benar hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.